Apakah wudhu batal ketika seorang suami menyentuh istrinya? Apakah seorang perempuan itu bisa menjadi mahram jika dinikahi? Pertanyaan macam ini masih banyak dipertanyakan, bahkan oleh beberapa pembelajar agama sekalipun. Maka perlu beberapa langkah untuk menjawabnya. Pertama, mahram itu artinya adalah perempuan yang haram dinikahi. Bisa jadi karena nasab, persusuan, ataupun karena musaharah atau pernikahan. Detailnya bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 23. Sedangkan istri artinya adalah perempuan yang sudah halal. Makanya di dalam bahasa Arab, istri itu bukan disebut dengan mahram, akan tetapi disebut dengan halilah. Kedua, bersentuhan dengan perempuan yang berpotensi memunculkan syahwat adalah salah satu pembatal wudhu. Ini dilandaskan kepada surat An-Nisa ayat 43 dan juga surat Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa. Kata la mastum di dalam ayat tersebut menggunakan wazan mufa'alah yang bisa jadi fungsinya adalah ta'diyah, boleh jadi maknanya adalah musyarakah, artinya adalah saling bersentuhan. Ala kulihal, secara zahir teks mulamasah di dalam ayat itu maksudnya adalah persentuhan yang berpotensi menimbulkan syahwat, sehingga perempuan-perempuan yang tidak berpotensi menimbulkan syahwat itu tidak termasuk ke dalam cakupan ayat. Siapa itu? Mahram dan juga anak kecil yang belum tampak bahwasanya dia perempuan. Ketiga, istri adalah tempat syahwat utama seorang laki-laki. Maka jika tadi telah kita ambil kesimpulan bahwasanya persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang berpotensi menimbulkan syahwat itu membatalkan wudhu, otomatis seorang suami yang menyentuh istrinya maka batal wudhunya. Ingat, kita tidak sedang membahas tentang hukum menyentuh istri. Persentuhan suami istri itu pasti halal. Yang kita bahas adalah apakah persentuhan itu berefek kepada wudhu, apakah persentuhan itu berefek kepada status hadas atau tidak. Dan jawabannya, ya. Persentuhan suami dan istri itu menyebabkan hadas atau membatalkan wudhu. Kalau ada yang bertanya, bukankah ada juga hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW mencium sebagian istrinya kemudian beliau berangkat ke masjid? Dan juga hadis bahwasanya Nabi SAW menyingkirkan kaki Siti Aisyah saat beliau salat malam. Bagaimana kita memandang hadis tersebut? Jawabannya adalah kedua hadis tersebut sifatnya masih mujmal, masih butuh penjelasan tambahan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ketika Nabi SAW mencium sebagian istrinya, beliau berangkat ke masjid, yang beliau lakukan di masjid apa? Istrinya tidak tahu hal tersebut. Dan juga hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW menyingkirkan kaki Siti Aisyah ketika beliau salat malam, itu juga masih mujmal, masih perlu penjelasan tambahan. Apakah beliau menyentuh kaki Siti Aisyah secara langsung, atau di balik pakaian beliau, atau di balik selimut Siti Aisyah? Kita tidak tahu hal tersebut. Maka hadis yang mujmal tersebut, dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah tidak dapat membatalkan zahir teks ayat. Ala kulihal, permasalahan ini memang adalah masalah khilafiyah. Akan tetapi setiap mufti berkewajiban untuk menyampaikan apa yang menurut zonnya adalah sebuah kebenaran. Dan itulah yang kami sampaikan terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Oh ya, sebagai tambahan penegasan, menyentuh mahram itu hukumnya halal dan tidak membatalkan wudhu. Menyentuh istri hukumnya halal, akan tetapi membatalkan wudhu. Menyentuh wanita yang bukan mahram hukumnya haram dan membatalkan wudhu. Ada satu lagi, menyentuhnya haram akan tetapi tidak membatalkan wudhu. Silahkan kawan-kawan tuliskan di kolom komentar jika kawan-kawan tahu jawabannya. Itu saja barangkali dari kami. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.